Kita perkenalan ya, Bu? Ya, Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Yuni dan selamat siang Bapak Aji sebagai fasilitator. Hari ini saya akan memerankan sebagai coach dan rekan saya Ibu Yuniati sebagai coach. Dan karena waktunya 15 menit, kita akan mulai di jam 13.32. Bu Yuni, apakah sudah siap? sudah siap, Bu. Ya, baik. Saya akan mulai. Selamat siang Bu Yuni. Selamat siang, Bu Agnes. Uh, uh, Bagaimana kabarnya Bu Yuni? Sehat Bu? Alhamdulillah, Alhamdulillah baik. Gini Bu, saya itu ingin sedikit bercerita hari ini tentang apa yang saya alami begitu. Kira-kira hari ini Bu Yuni sibuk tidak ya? Alhamdulillah kebetulan saya sedang ada waktu, Bu Agnes. Alhamdulillah sekali, kebetulan sekali Bu, ada beberapa hal yang ingin saya ceritakan ke Ibu gitu, karena saya rasa Bu Yuni lebih senior dari saya, jadi saya pikir Ibu Yuni punya pengalaman yang lebih dari saya. Wah, kalau untuk ukuran mengajar itu tidak bisa dijadikan jaminan pengalaman, Bu Agnes. Jangan salah, Bu Agnes, yang muda-muda kadang juga punya inovasi dan pengalaman belajar yang lebih. Ya, tapi ya apapun itu kan saya rasa tetap Bu Yuni menjadi senior saya, jadi sepertinya saya pas begitu kalau lebih banyak bercerita dengan Bu Yuni, karena saya anggap Bu Yuni banyak pengalaman dalam hal mengajar. Memangnya ada apa, Bu? Sepertinya ada sesuatu yang penting. Adakah yang bisa saya bantu, Bu Agnes? Gini Bu, uh, Ibu masih ingat kapan lalu yang saya cerita tentang Haidar, Bu? Haidar yang mana ya, Bu Agnes? Itu Bu, yang kapan lalu saya pernah bercerita ke Bu Yuni yang dia sebenarnya anak yang pintar, tapi punya keterbatasan di komunikasi, Bu. Oh iya, Haidar yang katanya tidak lancar berbahasa Indonesia itu ya, Bu. Dan seringnya pakai bahasa Inggris kalau komunikasi. Ya, ya Bu, betul itu anak itu. Oh, ya. Ada apa dengan Haidar, Bu Agnes? Jadi gini Bu, saya itu kok sedang merasa kewalahan begitu dengan Haidar, karena yang saya lihat itu minggu-minggu ini Haidar menunjukkan emosi yang kurang stabil. Bahkan kemarin itu karena ada sesuatu yang tidak dia inginkan begitu, dia tantrum Bu sampai manjat apa pagar gitu. Dan saya tuh kok sekarang itu sedang merasa kewalahan gitu. Saya harus bagaimana? Oh, wah, kok bisa ya? Kira-kira ada apa dengan Haidar, Bu Agnes? Nah, itu Bu, saya juga yang kurang tahu. Padahal sebenarnya saya sudah berusaha untuk menjaga emosinya untuk biar stabil gitu. Karena memang apa namanya orang tuanya sudah memberitahu bahwa Haidar ini punya permasalahan khusus terkait dengan tahap perkembangannya dan emosinya. Saya juga malah apa namanya eh, tempat duduknya Haidar itu sampai saya pindahkan di dekat saya begitu supaya Iya. saya punya perhatian yang lebih dengan Haidar. Harapannya saya sih tidak tantrum, tapi ternyata kemarin juga terulang lagi begitu Bu. Sampai-sampai malah ketika saya bercerita itu ke orang tuanya malah ini Bu, ingin ingin Haidarnya pindah sekolah gitu. Kok malah pengen pindah sekolah? Kira-kira ada apa ya, Bu? Terus Bu Agnes inginnya yang bagaimana? Ya kalau saya sih inginnya dengan sikap Haidar yang seperti ini, itu saya inginnya orang tua tidak mengambil keputusan untuk pindah sekolah gitu. Saya juga Iya. inginnya Haidar ini punya kontrol emosi yang baik, karena saya kasihan juga Haidar dengan teman-temannya, takutnya nanti teman-temannya jadi takut, jadi menjauhi gitu Bu. Hmm. Nah, kalau Haidar tetap sekolah dan emosinya terkontrol dengan baik,
harus ada kekuatan dan keinginan Bu Agnes yang dapat tercapai ya. Terus kekuatan apa yang dimiliki Bu Agnes untuk bisa mendorong orang tua Haidar membatalkan putusannya berhenti sekolah dan upaya untuk mengembalikan kontrol emosi Haidar dalam keadaan stabil. Eh, apa ya Bu? Sebenarnya saya ini orangnya yang sabar. Saya juga senang untuk mendengar pendapat dari orang lain. Saya juga senang gitu beri masukan dengan orang lain. Terlebih jika itu memang membantu saya untuk mengatasi beberapa hal yang saya anggap sulit. Ya pada intinya sih saya adalah orang yang tidak mudah putus asa gitu Bu. Ya, luar biasa sekali Bu Agnes. Nah, dari kekuatan yang Bu Agnes miliki, ada tidak peluang yang bisa Bu Agnes ambil untuk mengatasi masalah yang dialami Haidar itu? Nah, itu dia Bu. Makanya saya ingin minta pendapat Bu Yuni gitu untuk mengatasi masalah ini gitu. Karena saya benar-benar kewalahan sekali ini Bu menghadapi Haidar ini. Begini Bu Agnes, berdasarkan apa yang diceritakan Bu Agnes, saya menangkap ada 2 poin permasalahan yang dialami Haidar. Yang pertama, Haidar menunjukkan kontrol emosi yang baik ketika marah. Kemudian yang kedua, orang tua Haidar ingin apa tadi berhenti sekolah apa pindah gitu ya Bu? Ya, Apakah itu benar Ibu? iya benar. Iya benar Bu. Seperti itu memang yang saya alami. Dari kedua masalah ini mana yang menjadi prioritas utama agar bisa terpecahkan lebih dahulu menurut Bu Agnes? Kalau saya ingin Haidar tetap melanjutkan sekolah itu sampai selesai Bu. Karena ketika nanti saya sudah berusaha untuk memberikan kontrol emosi yang baik untuk Haidar, tetapi ternyata orang tuanya tetap menginginkan untuk berhenti sekolah, begitu kok rasanya kok sia-sia gitu. Jadi yang ingin saya utamakan sekarang itu memastikan dulu saya ingin bahwa orang tuanya tetap bersedia, tetap mau menyekolahkan Haidar ini sampai selesai, Bu. Iya. Kira-kira menurut Bu Agnes, apa sih yang membuat orang tua Haidar itu memutuskan untuk berhenti atau pindah sekolah, Bu? Ini asumsi saya sih ya, Bu. Kalau menurut saya orang tuanya mungkin ada rasa malu karena tahu gitu bahwa Haidar ini punya kontrol emosi yang kurang baik dan menunjukkan tantrum. Jadi sepertinya malu dengan gurunya, malu dengan sekolah, begitu. Jadi mungkin ada anggapan ya sudah berhenti sekolah saja supaya tidak mengganggu teman-teman, tidak mengganggu guru gitu Bu. Kalau boleh saya tahu, mengapa Bu Agnes bisa menyimpulkan seperti itu? Menyimpulkan Hmm, demikian. karena dari proses orang tuanya Haidar untuk bilang ke saya mau berhenti sekolah itu bertepatan sekali dengan beberapa hari setelah saya menceritakan Haidar ini ketika tantrum di sekolahnya Bu. Jadi itu ngepas banget gitu. Kayak momennya itu pas sekali ketika saya cerita, Bu, ini Haidar tantrum seperti ini. Kemudian selang beberapa hari orang tuanya meminta izin kalau mau berhenti sekolah begitu Bu. Ya. Sampai saat ini saya belum merespon untuk pindah sekolahnya itu. Iya. Nah, kira-kira apa yang bisa Bu Agnes lakukan untuk membicarakan hal itu, Bu? Yang pertama sepertinya saya harus bertemu atau menghubungi keluarganya Haidar Bu, atau mungkin saya bisa menghadirkan orang tuanya ke sekolah, kemudian kita bisa ngobrol di sekolah apa yang menjadi keinginan kita masing-masing. Takutnya nanti ternyata di bahasa pesan itu ada miskomunikasi antara kami begitu. Tujuannya sih sebenarnya hanya satu, apa namanya, demi Haidar juga supaya tetap bersekolah, tetap menjadi anak yang apa namanya, yang bisa mengontrol emosinya dengan baik. Bagus, Bu Agnes. Apa Ibu sudah mencoba menghubungi keluarganya Haidar? Sudah Ibu, tapi untuk saya meminta orang tuanya hadir ke sekolah itu kok belum ada respon sampai sejauh ini.
Ketika Bu Agnes menghubungi keluarganya Haidar dan belum mendapat respon, apa yang akan Bu Agnes lakukan lagi? Mungkin saya tunggu sampai besok. Kalau memang belum ada respon juga, saya berkeinginan untuk datang saja apa ya Bu ke rumahnya, supaya biar tahu gitu, mencari tahu penyebabnya yang utama dari masalah ini. Siapa tahu dengan saya datang ke rumah itu saya menjadi ada gambaran bagaimana Iya, kondisi di rumah juga. tolong dibuka pintunya. Nah, sekarang kapan Bu Agnes akan menemui pihak keluarga Haidar? Secepatnya sih Bu, kalau bisa juga hari ini, tetapi saya tetap mau menunggu dulu. Takutnya nanti ketika di rumah orang tuanya sedang tidak ada di rumah gitu. Jadi saya mencoba untuk memastikan dulu apakah di rumah tidak. Jika memang di rumah, saya akan secepatnya datang ke rumahnya Bu. Bagus Ibu, tetapi Bu Agnes harus memikirkan kembali apa yang sebaiknya Ibu lakukan sebelum berkunjung ke rumah Haidar. Apa? Oh, iya apa ini ya? Saya perlu minta izin dulu ya dengan kepala sekolah supaya saya tidak salah langkah karena kan semua tanggung jawab yang ada di sekolah ini itu kan menjadi tanggung jawab kepala sekolah juga meskipun saya sebagai guru kelasnya. Ya mungkin nanti coba saya eh, berbicara dulu dengan kepala sekolah, minta izin diperbolehkan tidak atau saya mengajak kepala sekolah saja ya Bu ya datang ke rumahnya Haidar ini ya. Wah, ide bagus sekali Bu Agnes. Dengan didampingi Ibu Kepala Sekolah atau Bapak Kepala Sekolah, mungkin pihak keluarga akan lebih nyaman, lebih transparan dan bisa memecahkan masalah ini. Alhamdulillah. Untung ada Bu Yuni loh. Saya jadi lega gitu bisa menceritakan apa yang menjadi keluh kesah saya. Terima kasih loh Bu sudah memberikan saran. Nah, seandainya Bu Agnes bisa memecahkan masalah ini dengan solusinya, kira-kira apa yang akan Bu Agnes lakukan? Ya tentu saja setelah nanti saya berbincang-bincang dengan orang tuanya Haidar, ya saya sih harapannya orang tuanya tetap mau bersedia menyekolahkan Haidar sampai selesai meskipun nanti ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan kembali. Ya saya ingin apa yang sudah menjadi keputusan kami sekolah dan orang tuanya Haidar bisa segera dilaksanakan gitu Bu. Ya Bu, bagus sekali. Terus ke depannya menurut Bu Agnes, siapa yang bisa membantu Bu Agnes agar masalah ini terpecahkan melalui solusi yang ditemukan? Oke. Mungkin pihak-pihak yang akan saya libatkan tentu kepala sekolah ya, yang bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi di sekolah. Saya juga mungkin nanti akan meminta bantuan dari teman-teman, dari guru mapel, yang kebetulan juga mengajar di kelas yang sama dengan saya. Mungkin dari Bu Yuni juga untuk nanti saya bisa minta pendapat lagi dengan Bu Yuni. Saya juga melibatkan teman-teman itu untuk melihat bagaimana perkembangan Haidar ketika belajar, ketika berkomunikasi, dan ketika di sekolah ini, supaya nanti eh, evaluasi yang disampaikan itu sumbernya tidak hanya dari saya, tetapi ada banyak teman-teman yang penilaiannya itu bisa menjadi belajar bersama untuk saya sebagai guru kelasnya dan orang tuanya Haidar gitu Bu. Ya, siap Bu Agnes. Sekarang apa tindak lanjut Bu Agnes setelah ini? Setelah ini saya akan langsung menemui Bapak Kepala Sekolah Bu dan menjalankan apa yang sudah menjadi rencana saya yaitu tadi berkunjung ke rumahnya Haidar gitu. Bagus Bu Agnes, tetap semangat ya. Saya doakan semoga
masalah ini bisa tetap terselesaikan dengan baik dan cepat. Terima kasih Bu Yuni. Doakan saya semoga masalah ini segera terselesaikan dan saya tidak kewalahan lagi mengatasi Mas Haidar ini. Terima kasih banyak atas masukannya dan dukungannya untuk saya. Terima kasih sekali ya Bu Yuni mengganggu waktunya. Sama-sama Bu Agnes. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sesi coaching untuk saya, Agnesia Febriana sebagai coach dan Bu Yuniati sebagai coach sudah selesai. Dan waktunya tadi kayaknya pas ya 15 menit karena tadi 33. Sekarang 48, Bu. Berarti pas. Setelah ini Bu Yuni mau dipastikan 13.50, Bu. 2 menit lagi. Iya, Bu. Berarti nanti jenengan selesai 14:05, jam 2:05, Bu. Oh ya, okay. Di sini saya mati lampu Bu Agnes, jadi wifi-nya juga mati. Oh, yang penting kok tadi Pak Asik DWA itu ngendiko untuk suara dan apa namanya wajahnya jelas gitu Bu. Jelas. Okay. Atau mau cari posisi dulu Bu? Atau sudah? Sebentar, saya buka pintunya aja ya Bu, biar agak terang sedikit. Iya. Sudah Bu Yuni? Iya Bu. Sudah posisinya sudah di yang nyaman? Sudah. Ya. Monggo Bu Yuni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniati dan di sini saya berkelompok dengan Bu Agnesia Dwi Febriana. Saya di sini nanti akan berperan sebagai kunci dan Bu Agnes sebagai coach. Terima kasih. Ya. Saya dimulai nggih, Bu? Ya. Selamat siang Bu Agnes. Hari ini saya ingin bercerita dengan Ibu. Apakah Ibu ada waktu luang? Selamat siang Bu Yuni. Silahkan, dengan senang hati saya mendengarkan cerita Ibu. Siapa tahu ada yang bisa saya bantu, Bu. Begini, Bu Agnes. Saya itu punya murid yang bernama Alwi. Dia itu memiliki gangguan konsentrasi. Setiap diajak bicara itu dia nggak bisa fokus. Tatapan matanya itu nggak bisa fokus ke yang diajak bicara. Seperti itu. Kesana kemari. Menarik loh Bu ini, karena ternyata tidak hanya Bu Yuni yang mengalami anak gangguan konsentrasi. Kira-kira menurut Bu Yuni ini, kenapa Mas Alwi ini kok bisa memiliki gangguan konsentrasi gitu Bu? Nah, itu dia Bu Agnes yang ingin saya cari tahu Bu. Ya, kalau menurut Bu Yuni, sejauh ini apa yang sudah Ibu lakukan untuk membantu Mas Alwi ini agar bisa lebih fokus tuh dalam berkomunikasi? Saya sering mengajak Alwi untuk berkomunikasi, Bu. Bercakap-cakap dan meminta ke dia untuk mengarahkan kontak matanya kepada saya. Sehingga saya bisa melihat Alwi merespon atau tidak. Oh, Seperti gitu. itu, Bu.
Berarti Bu Yuni sudah punya teknik konsentrasi yang baik loh Bu. Bisa berbagi pengalaman nanti dengan saya. Kalau dari cerita yang Ibu tadi sampaikan, kan Ibu sudah mengajak Mas Alwi untuk berkomunikasi dengan tatapan mata begitu ya Bu. Iya. Kalau kalau berdasarkan pengamatan Bu Yuni, responnya Mas Alwi ketika berkomunikasi dengan tatapan mata bagaimana Bu? Sejauh ini sudah menunjukkan respon yang cukup baik nggih, Bu Agnes nggih. Hal ini dibuktikan dengan ketika saya memberikan pertanyaan itu, dia bisa menjawab dengan bahasa verbal meskipun masih terbatas. Kalau sebelumnya dia cuma dengan bahasa tubuh nggih, Bu nggih. Misalnya mengangguk dan menggeleng seperti itu, Bu. Berarti Mas Alwi ini sudah menunjukkan komunikasi yang sebenarnya sudah ada peningkatan begitu ya Bu? Iya. Lalu sekarang apa yang sebenarnya ingin Ibu inginkan dari Mas Alwi? Saya ingin Alwi ketika diajak berkomunikasi itu lebih fokus lagi, Bu Agnes. Saya juga ingin mencari tahu bagaimana teknik komunikasi yang dia lakukan di rumah bersama orang tuanya. Oke. Tadi saya menangkap itu ada dua keinginan yang yang diinginkan oleh Bu Yuni. Bu Yuni ingin Mas Alwi untuk bisa lebih fokus dalam berkomunikasi. Juga Bu Yuni ingin cari tahu bagaimana teknik komunikasi yang dilakukan Mas Alwi. Begitu Ibu? Iya, Bu. Kalau dari kedua itu tadi, sebenarnya mana yang ingin Ibu prioritaskan terlebih dahulu? Yang lebih saya prioritaskan untuk saat ini, saya ingin melakukan pendekatan dengan orang tua Alwi. Saya ingin mencari tahu teknik komunikasi yang dilakukannya di rumah. Wah, bagus itu Bu. Berarti sudah tepat karena kan kalau berdasarkan cerita Bu Yuni tadi, Mas Alwi sebenarnya sudah menunjukkan komunikasi yang ada perubahan dibandingkan dengan yang sebelumnya begitu. Lalu terkait dengan apa namanya apa yang ingin Ibu sampaikan ke orang tuanya Mas Alwi? Apakah Ibu sudah mencoba menghubungi orang tuanya Mas Alwi? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah berarti itu menjadi kesempatan Ibu untuk menyampaikan apa yang ingin Ibu tanyakan. Kira-kira Ibu mau bertemu dengan orang tuanya Alwi ini kapan, Bu? Kalau bisa secepatnya, Bu. Malah kalau bisa hari ini juga. Saya Ya, akan menemui beliau. luar biasa Bu Yuni, semangat sekali untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan anak supaya tidak berlarut-larut gitu ya Bu ya. Ya, tapi Iya, Bu. bolehkah saya bertanya apakah Ibu sudah mengkomunikasikan hal ini dengan kepala sekolah begitu Bu? Sepertinya saya perlu meminta izin terlebih dahulu dengan Ibu Kepala Sekolah ya, Bu, tentang apa yang saya lakukan, kemudian minta saran dengan beliau, atau apa saya ajak Ibu Kepala Sekolah saja untuk mendampingi saya di sana ya, Bu? Nah, itu ide bagus Bu. Jadi kalau nanti Ibu bisa datang ke rumahnya Mas Abi dengan kepala sekolah, mungkin juga dari pihak keluarganya merasa lebih diperhatikan karena ada ibu kepala sekolah atau bapak kepala sekolah di situ. Mungkin juga orang tuanya akan lebih terbuka untuk bercerita. Bu Yuni juga akan merasa aman gitu karena ada ibu kepala sekolah atau kepala sekolah yang mendampingi. Nah, seandainya ini nanti Bu, setelah Ibu tuh tahu teknik komunikasi yang dilakukan Mas Alwi di rumah, kemudian apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Begini, Bu Agnes, saya ingin menyamakan teknik komunikasi yang dilakukan Alwi di rumah
agar selaras dengan komunikasi yang dilakukan Alwi di sekolah, sehingga Alwi bisa berkomunikasi dengan baik dan ketika berkomunikasi terjadi keselarasan antara komunikasi yang di rumah dan di sekolah, seperti itu. Ya, kalau menurut Bu Yuni, siapa saja yang bisa membantu Bu Yuni supaya strategi yang akan dilakukan Bu Yuni ini bisa berjalan sesuai rencana? Tentunya saya akan melibatkan ibu kepala sekolah, kemudian teman guru. Saya libatkan untuk melihat perkembangan konsentrasi Alwi ke depannya. Seperti itu, Bu. Bagus, Bu. Saya doakan semoga Mas Alwi ini bisa lebih fokus dalam berkomunikasi, tentunya dengan pola asuh dari Ibu Yuni sendiri yang hebat. Semoga sukses selalu dan sehat semuanya, baik Bu Yuni dan juga Mas Alwinya. Kapan-kapan bisa berjumpa dengan Mas Alwi ya, Bu? Siap, Bu Agnes. Iya. Terima kasih atas waktunya, Bu Agnes. Ya, sama-sama Bu Yuni. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.